Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Lani Saya Tari. di acara yang paling ditunggu yaitu Selamat Sore Medan, di mana kita akan memberikan 3 berita terupdate pastinya ya. Kan mengenai apa sih itu, Dek? Nggak nampak dari sini kan? Oh, nggak nampak ya, memang ya. Nah, jadi ada berita pertama nih mengenai kasus warga yang dituding bandar narkoba. Kuasa hukum sebut polisi kok langsung tembak leher. Kenapa itu, Dek? Makanya, ini kayaknya agak menegangkan ya. Agak menegangkan ya. Padahal tadi baru makan ya, makin tegang kita tadi ya. Oke, jadi keluarga Iwan alias Nasib, warga Gang Mapo, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, yang disebut bandar narkoba yang ditembak mati anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, mengadu ke Propam Polda pada Rabu hari ini. Jadi kuasa hukum korban Hunter Siregar mengatakan pihaknya hendak mengadu ke Propam Polda, tetapi pihak Propam mengatakan sudah ada laporan dari Propam Polres Pelabuhan Belawan. Dengan laporan serupa, mereka pun diminta berkoordinasi dengan pihak Polres Pelabuhan Belawan. Katanya dalam membuat aduan nggak boleh membuat lebih dari 1 laporan. Sementara perkaranya sama. Nah, jadi double berarti ya kan, double. Nah, jadi kita disuruh berkoordinasi dengan pihak Propam Polres Pelabuhan Belawan, kata si Pak Hunter Siregar ini. Jadi kuasa hukum korban yang lain, Alex Tampu Bolon, mempertanyakan tugas polisi menangkap atau mematikan warga. Nah, itu juga yang mungkin apa ya, Dek, ya kan. Terkadang-kadang polisi ini bisa jadi teman, bisa jadi lawan ya kan. Betul. Nah, jadi apalagi pihaknya menilai ketika polisi menggerebek tidak didampingi kepala lingkungan beserta saksi lainnya. Artinya penggerebekan cuma disaksikan polisi. Aduh, ngeri nih ya, Dek. Nah, jadi kenapa ketika kejadian dilihat banyak saksi di tetangga, tetapi memiting terus tiba-tiba lepas tembakan? Apakah kepolisian tugasnya mematikan atau melumpuhkan? Apakah senjata api untuk mematikan, untuk menembak di leher tersebut? Kata si Pak Alex ini. Nah, jadi keluarga mendiang Iwan alias Nasib pun menilai Brigadir Rudi Simamora dan kakak melanggar kode etik dalam dugaan penembakan Iwan di leher hingga mati. Aduh, ini mungkin ada videonya ya kan, sebelum kita lanjut ke berita selanjutnya. Apa yang sebenarnya kita adukan? Kita mau mengadukan bahwasanya kepolisian itu ada dugaan pelanggaran kode etik. Cuman di Polres Labuan Deli sudah ada laporan. Nah, menurut keterangan Propam Polda Sumut, bahwasanya dalam membuat laporan itu kita tidak boleh membuat satu LP sementara sama perkaranya gitu. Jadi kita disuruh untuk koordinasi sama pihak Propam di Polres Labuan Deli. Lalu apa jawaban dari Propam Polda Sumut, Bang, tadi pas kita lakukan pengaduan? Pas kita buat tadi pengaduan, bahwasanya ya kita diarahkan ke sana untuk koordinasi gitu. Artinya tetap diterima sama orang ini ya, Bang? Bukan diterima, artinya kan dalam menurut penjelasan dari Propam tadi yang mengatakan bahwasanya dalam membuat laporan itu nggak boleh buat LP dua kali gitu. Harus ya. Untuk kembali lagi dari ke belakang, sebenarnya apa meyakinkan orang dari pihak Abang bahwanya si I ini tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pengedaran narkoba yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan? Jadi gini, masalah pelakunya tadi diduga ya, Pak Iwan alias Nasib itu kan, kalaupun misalnya dia bicara dia sebagai bandar, dia kan harus nanti kan penggerebekannya harus didampingi oleh dari kelurahan, Kepling. Jadi kalau kita rasa kayak dibilang ada BB sabu yang 20 sekian gram, terus ada pisau yang diduga untuk alat melakukan perlawanan, itu kan sangat minim saksi. Kenapa ketika kejadian itu yang dilihat oleh banyak saksi di tetangga, terjadi meeting terus tiba-tiba lepas tembakan itu, apakah kepolisian memang tugasnya mematikan atau melumpuhkan? Apakah fungsi senjata api untuk mematikan dengan tembakan di leher tersebut ya? Jadi kalau kita duga tadi, ya harusnya apakah melakukan penangkapan dan penggeledahan kan harus sesuai dengan SOP dalam KUHAP lah. Ada SOP tersendiri kepolisian dan juga secara kita undang-undang hukum acara pidana. Artinya kita melihat dari sudut pandang dari pihak Abang, pihak kepolisian itu udah melanggar kode etik ya, Bang ya? Ya, kalau di kami ya prosesnya tadi yang kita lihat itu, Bang, bagaimana proses penangkapan, penggeledahan, sesuai nggak dengan aturan main. Kan nggak mungkin kita, memang betul kalau dibilang dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup, memang bisa-bisa saja dilakukan. Tapi kan kalau bahasa mereka tertangkap tangan, apakah juga harus ada saksi? Kan nggak mungkin dari mereka saja. Ini ketika terjadi penembakan, kenapa lari?
dengan asumsi diserang warga, padahal warga sendiri tidak menyerang, malah melihat anaknya sendiri mengejar, memvideoin. Kenapa sampai terjadi ditembak bapak gitu? Kok dibiarkan aja korban tergeletak, malah keluarga yang bawa ke rumah sakit. Tiba-tiba ada di rumah sakit, polisi datang ngecek. Apakah seperti itu cara mainnya, prosedurnya gitu? Bang, dari kita investigasi di lapangan, ada nggak keterangan-keterangan warga bahwa oknum-oknum atau pihak kepolisian ini juga terlibat dalam pelayanan narkoba di Nah, itu dia Kak, tentang Penembakan, penangkapan ini ya kan, narkoba ya kan. Kita tanya aja langsung sama Bang Freddy untuk lebih lengkapnya. Halo, selamat sore Bang Freddy. Ya, selamat sore Kak Tari. Oke Bang, tadi ada pemberitaan mengenai salah satu mungkin bandar narkoba yang ditembak mati nih Bang. Boleh tahu nggak kronologi kejadiannya Bang? Silakan laporannya Bang Freddy. Ya, jadi memang pada Senin lalu, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan itu menggerebek dan menangkap terduga bandar narkoba bernama Iwan alias Nasib. Dan itu katanya terjadi pergumulan antara 3 personel polisi dan Iwan terduga bandar narkoba. Kemudian polisi menyebut bahwa saat itu Iwan membawa senjata tajam, kemudian senjata milik polisi itu juga meletus sehingga akhirnya menembak mati Iwan. Namun menurut dari keluarga bahwa saat itu Iwan sedang duduk di depan sebuah rumah, di situ tiba-tiba polisi datang dan menembak Iwan gitu. Nah, atas kejadian itu keluarga ini tak terima, kemudian hari ini tadi melapor ke Propam Polda Sumut. Maksudnya mereka tuh untuk mencari keadilan. Ternyata belakangan sudah ada laporan ke Propam di Polres Pelabuhan Belawan, sehingga laporan yang ke Polda Sumut itu korban ini, keluarga korban disuruh koordinasi dengan Polres Pelabuhan Belawan karena agak sulit jika ada 2 laporan dengan objek yang sama. Tapi mereka ini berharap agar laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan kode etik profesi Polri ini dalam menembak mati Iwan ini harus dituntas, karena mereka ini mempertanyakan tugas polisi ini sebenarnya melumpuhkan atau menembak mati lah gitu, istilahnya terduga bandar narkoba. Nah, mereka juga mempertanyakan yang katanya terjadi pergumulan dan perlawanan yang dilakukan oleh Iwan, padahal polisinya ini adalah berjumlah 3 orang dan Iwan seorang diri. Jadi seharusnya jika ditodong saja, seharusnya Iwan sudah menyerah. Akan tapi kenapa sampai terjadi penembakan hingga hilangnya nyawa seseorang. Dan kemudian setelah kejadian penembakan, 3 polisi ini yang salah satu disebut namanya Rudi Sinomoro itu, mereka ini kabur begitu dengan alasan bahwa mereka diserang oleh warga. Jadi mereka kabur. Kemudian Iwan itu dibawa oleh anaknya ke rumah sakit. Saat itu nyawanya tidak lagi tertolong karena cuma panca atau peluru yang diputuskan oleh polisi menembus lehernya untuk menyebabkan kematian. Oke Bang, kalau boleh tahu siapa Bang yang melapor ke Propam Polres Belawan Bang? Oke, jadi memang pada kejadian itu pagi, jam 9 pagi itu, kemudian keluarga itu mendatangi Propam Polres Sumut pada malam harinya. Nah, tapi laporannya tidak langsung diterima karena tidak tahu dini hari, sehingga Propam itu membuat laporan sendiri dan ke Polres Pelabuhan Belawan lah begitu katanya. Jadi sampai saat ini kasusnya masih ditangani dan keluarga juga tengah berkoordinasi dengan Propam Pelabuhan Belawan agar kasus ini diusut dengan tuntas dan independen lah begitu. Karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Jadi mereka mempertanyakan apakah SOP yang dilakukan oleh polisi saat itu menembak Iwan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, atau jangan-jangan hanya akal-akalan polisi begitu. Oke Bang Freddy, kira-kira Bang ketika dilakukan penembakan oleh beberapa 3 personil ini, kira-kira si Iwan ini apakah melakukan perlawanan, dan kira-kira apakah sebelum dilakukan penembakan mereka melakukan pemukulan dulu atau mungkin gimana, atau mungkin ada nggak sih luka-luka mungkin yang ada di dalam di tubuhnya si Iwan ini Bang? Jadi sepertinya luka-luka itu tidak ada, tapi polisi mengatakan bahwa terjadi gelut saat Iwan berusaha ditangkap, itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Iwan menurut keterangan polisi, sehingga saat itu senjata yang dipegang, yang diduga dipegang oleh
Brigadir Rudi Sumomora itu meletus dan mengenai leher Iwan. Nah, makanya itulah pihak dari keluarga ini mencari keadilan, mempertanyakan apakah kronologinya itu benar atau tidak yang dilakukan polisi. Nah, memang pada saat penggerebekan itu dan penangkapan itu saksinya adalah tiga polisi tersebut. Jadi polisi itu dikatakan tidak ada membawa catering warga ataupun saksi lainnya. Di sini warga ini meragukan kronologi yang disampaikan oleh polisi. Padahal kalau menurut warga, Iwan itu ditembak atau bisa ditangkap itu saat berada di depan sebuah rumah gitu. Oke bang. Bang, apakah benar bang laporan di Polda tidak diterima bang? Iya, jadi memang pada Senin dini hari itu memang keluarga ini sempat datang tapi tidak jadi membuat laporan karena sudah terlalu dini hari dan mungkin berkas-berkas belum komplit begitu. Jadi sehingga disuruh kembali ke esok harinya. Nah, tadilah baru keluarga melapor kembali bersama kuasa hukumnya, ternyata sudah ada laporan yang dibuat oleh Propam sendiri, Propam Polda Sumut yang melaporkan, jadi ditangani ini di Polres Pelabuhan Belawan gitu. Oke bang, kira-kira ada informasi terbaru nggak mengenai ketiga salah satu polisi ini bang, dan kira-kira mereka ada luka-luka nggak sih bang? Jadi memang belakangan dikatakan oleh Polda Sumut bahwa salah satu personel itu mengalami luka yang diduga akibat sayatan yang dilakukan oleh Andiang Iwan. Padahal tapi memang pada saat diwawancarai di Rumah Sakit Bayangkara beberapa jam setelah kejadian, Kapolres Pelabuhan Belawan itu mengatakan bahwa tidak ada personelnya yang terkena tusukan atau benda tajam yang dilakukan oleh Iwan. Jadi memang statement ini belakangan ini muncul tiba-tiba mengatakan bahwa ada personel yang luka. Itu dikatakan bahwa itu terjadi karena Iwan melawan. Padahal kan sebelumnya itu Kapolres bilang itu tidak ada. Berarti sebenarnya patut dicurigai tiba-tiba kemunculan lukanya itu ya bang ya? Iya, yang katanya sayatannya mirip cakaran kucing, benar nggak sih bang? Iya, jadi ada 2 garis ke bawah begitu. Oh begitu. Bang, apakah Kapolres sudah diperiksa Propam bang? Sejauh ini Polda Sumut belum ada menjatuhkan pemeriksaan terhadap 3 personel, tapi belum diketahui apakah Kapolres itu akan terus diperiksa atau hanya sebatas pemeriksaan untuk ke Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Jadi sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap personel maupun Kapolres gitu. Oke bang. Bang, pada saat terjadinya penggerebekan gitu bang, apakah tetangga tidak mendengar bang adanya kerusuhan atau keributan di tempat si Iwan ini bang? Jadi memang saat itu memang tetangga katanya mendengar ribut-ribut antara polisi dan juga Iwan, kemudian terdengar suara letusan. Nah, suara letusan inilah yang kemudian memicu warga berdatangan. Pada saat itu, juga polisi itu katanya juga terekam kamera CCTV dan terlihat juga mengelap senjatanya gitu, menggunakan lain. Setelah itu mereka kabur menggunakan kendaraan atau mobil yang dibawa. Dan saat itu juga anak korban yang mengetahui juga bisa mengejar polisi-polisi itu, tapi karena mereka menggunakan mobil dan mengejar jalan itu, jadi sehingga tidak terkejar. Tapi memang hasil kejaran itu sempat terekam oleh kamera warga. Gitu. Oke bang, kalau boleh tahu bang, ada nggak selain indikasi penangkapan mungkin, adakah mungkin faktor lainnya yang menyebabkan terbunuhnya gitu pada saat penangkapan, apalagi itu sebenarnya posisi paling fatal leher itu, dan mungkin pasti polisi itu mungkin kecuali dia melakukan bawa senjata api, mungkin ada nggak sih faktor lainnya bang kemungkinannya? Belum diketahui faktor lain, tapi memang menurut polisi bahwa Iwannya merupakan target operasi karena diduga sebagai bandar narkoba. Karena memang sebelumnya polisi juga katanya sudah mengamankan 2 orang lainnya dan itu disebut sebagai saudara dari Iwan. Jadi di gang itu, di lorong itu katanya memang terkenal sebagai sarang narkoba dan Iwan salah satu terduga bandarnya lah. Oke bang, kira-kira pada saat mereka melakukan penembakan, apakah barang buktinya itu langsung diambil kembali ketika dijatuhkan sama si Iwan bang? Iya, jadi memang belakangan pada saat konferensi pers, polisi mengambilkan barang bukti sabu dan juga
senjata tajam yang katanya itu milik Iwan saat itu dipakai untuk melawan personel, begitu Pak. Oke. Oke Bang, terima kasih untuk laporannya Bang Freddy. Kita tunggu untuk laporan selanjutnya ya Bang. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Pak. Nah itu deh. Berarti sekarang udah main tembak-tembak aja ya, Kak ya. Apa harus beli senjata apa ya, pistol air aku ya kan? Tapi kan itulah ya kan, lucunya seharusnya polisi ini sebelum melakukan penggerebekan mereka seharusnya datang ke ininya ya, Kepling atau apa. Iyalah, supaya kalau misalnya terjadi apa-apa ya kan, lagian ya namanya kita mau bertamu ke rumah orang ibaratnya gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya mau menjemput seseorang ya pasti kan ada orang-orang harus tahu lah ya kan. Nah, ternyata Tapi kan kalau orang-orang sebenarnya kalau orang-orang tahu dia udah kabur lah. maksudnya kan sama yang aparat ininya aja lah, perangkat berdua aja desanya ya kan. atau apa gitu kan. Jadi kan ini kan kucuk-kucuk tiba-tiba kayak gitu kan, apa nggak ngeri ya kan? Iya, Macam mana betul. kalau ternyata itu bukan dia? Iya, salah tembak Salah ya. tembak. Mm-mm. Ya kan? Apa nggak ngeri itu, Dek? Dor katanya. Hah, Rupanya salah gitu ya. rupanya dia bawa garam, Dek. Salah. Iya. Ya udahlah, aku agak ngeri baca beritanya ini. Iya kan. Eh. Ya udahlah, ini ada berita kedua nih ya kan, mengenai Gubernur Edi Rahmayadi ingin ada salon di rumah sakit. Dokter jangan kayak Algojo katanya. Ih, Kenapa? apanya Bapak ini? Bapak ini kenapa lagi sih? Di Tribun juga kayaknya harus ada salon. Iya kan? Biar nggak kayak Algojo. Betul. Apalagi aku nih. Di Pak, di Tribun lah Pak dibilang ada diadakan salon ya kan Kak? Iya. Nah, jadi Gubernur Sumatera Utara meminta agar di Rumah Sakit Umum Haji Medan dibuat salon untuk tenaga kesehatan khususnya dokter. Oh. Ternyata untuk tenaga kesehatannya dan dokternya. Nah, jadi Edi bilang salon tersebut untuk membuat dokter ramah dalam melayani pasien. Oh, mungkin karena dokter di sana mungkin udah kelihatan lelah kali. Mungkin kelihatan lelah ya kan. Iya. Cuman lah ya kan. Kerja keras sekali. Iya, saking banyaknya pasien ya kan, sampai nggak sempat lah ke salon gitu ya. Aku mungkin juga ke salon sekali setahun kayaknya aku deh. mungkin nggak sempat ini kali bermakeup atau apa. Nah, kayaknya Pak Edi harus kunjungan ke kantor kita juga ya Iya kan? kan, mungkin Biar ditengok muka kita yang mungkin kayak langsung dibilang Pak Edi, Pak Setiawan ini sepertinya harus ada salon di spa Tribun ya gitu kan. Karena mukanya kayak Algojo koran. semua. Kayak koran itu, tulisan-tulisan itu mukanya ya kan. Nah, jadi saya kepingin dokter itu nanti perlu ke salon. Jangan tidak ramah. Saya kirim kau ke tukang salon, tanya bagaimana bikin saya jadi ramah. Cantik, ayu, jangan dibikin kayak malaikat maut, dimaki-maki orang semua nanti katanya. Oh, Gitu kata Pak Edi, Dek. iya. Kayak malaikat maut. Berarti kita kayak malaikat maut, Dek. Algojo sama malaikat maut. Mereka mencabut nyawa ya. Ngeri kali. Jadi Pak Edi meminta para dokter untuk melayani pasien dengan ketulusan. Hal itu kata dia dapat mempercepat penyembuhan terhadap pasien. Mungkin Pak Edi ini nyindir kali. Oh, Karena kan iya. kalau di perusahaan, kalau di rumah sakit negeri ini kan memang dokter sama ini kan agak ini kan agak ketus gitu melayani pasien. Udah makan kau gitu. Gitu Enggak. kayak ya enggak sih. Jadi kayak cuman mana? agak cuek lah ya. Mungkin Beda sama ya. yang apa ya mungkin ya? swasta Yang ya. pakai asuransi lah. Iya, pakai asuransi beda. Sudah makan, Ibu? Makanya kalau pakai BPJS kayak gitu memang. Udah makan. Udah makan. Kalau misalnya Kalau kita kayak aku dulu yang habis operasi sesar itu deh. Aduh sakit. Ya dipaksa lah mereka kiri kan kurang ajar kan. Tapi Iya. ya cemana lah kan. kalau Memang asuransi nggak gitu katanya. Kak. Oh, iya. Kalau di perusahaan Nggak usah dipaksa perusahaan Bu, sih, nggak apa-apa gitu ya. rumah sakit ini kan udah Bu, nggak apa-apa, tenang aja dulu ya. Iyalah kan biar bisa seminggu Lama-lama di situ klaimnya, ya ya kan. Jadi katanya kan, Dek, jadi tolonglah diatur begitu. Makanya ada satu tempat nanti salon di sini. Salon tuh apa? Menyaloni dokter-dokter di sini yang wajahnya kurang ramah-ramah dimasukkan ke salon itu betul nanti. kan, nyindir berarti sebenarnya. Nah, jadi sehingga menangani pasien kalian ramah, kalian ibadah dokter, pahala yang kalian dapat dengan berpahala akan bertambah rezeki itu katanya. Betul. Nanti takutnya nggak level lah Pak salon-salon di rumah sakit orang tuh ya kan. Orang tuh kan salon-salon yang high class itu deh. Iya. Yang mahal-mahal tuh ya kan. Yang tempat kita kemarin lah Oh pokoknya. iya, sampai patah tulang kita dibuat dia ya kan. Nah, jadi Pak Edi pun memutarkan video untuk memberi contoh seperti apa seharusnya dokter bekerja. Dalam video yang diputar, Pak Edi tersebut melihat seorang dokter yang akan menyuntik seorang bayi sambil bernyanyi dan membuat sang bayi tertawa. Gimana sih video? Kita lihat aja langsung videonya Kak.
Dia Pak. Sedikit sakit. Tapi jarumnya pun ditunjukkan. Nih Pak, jarumnya nih ya Pak. Jarumnya baru kata. Ngapain aku tunjukkan? Nah ini. Ya, kayak al-buju kali dokter. Nah ini yang terjadi, sehingga orang mau berobat kemari. Nyaman dia. Perkara sembuh dan tidak sembuh itu milik Tuhan. Tetapi kalian yang membuat orang nyaman. Saudara-saudaraku, saya kepingin nanti ini tercipta benar, insya Allah 5 tower, 800 bed ada di sini. Saya kepingin itu. Dan itu memang cita-cita. Harusnya sampai 2023 ini. Tapi ribut karena ribut ini dan ke depan ini saya sudah tak mau tahu. Saya tak mau lagi ribut dan saya tak mau undang lagi. Dan ambil keputusan saja. Lakukan. Kok nggak ada tadi videonya? Aku nengok tadi videonya. Itu kan nggak mungkin ditunjukkan dia sama Oh, kita. aku udah Dek. penasaran tadi kayak mana lah videonya gitu. Coba lah Kak baca lagi Kak. Kamu berat. Nah jadi katanya kan seperti ini dokter mau disuntikkan bayi tapi tidak nangis bayi itu, tak sadar dia disuntik malah ketawa dia. Itu kan di ini Pak, film-film itu ya kan. Iya iklan-iklan. Iya ya bahagia. kan? Biasa iklan-iklan asuransi yang gitu ya kan. Tapi kalau iklan BPJS nggak ada. gitu ya. Nangis-nangis Mau aja. berapa hari lagi gitu ya Iya. kan. Mau dimakan apa enggak gitu. Sedangkan kita aja 2 hari 3 malam udah langsung keluar kan. Iya, nggak bisa lama-lama. Nggak boleh kita. lama-lama. Cemana lah. Katanya kamar ini udah ada yang mau masuk ya kan. Apalagi kok misalnya kita berobat gitu sakit ya kan. Gak usah di rumah sakit, di klinik aja ya kan. Iya. Sakit apa? Nah, Iya. ada mama biasanya itu kata dikasih. Iya, tapi kalau kita langsung ke dokter bayar pakai uang gitu kan. beda dia Beda. perlakuannya. Kenapa Bunda? Sabar ya Ada Kak apa? gitu. Mau obat yang gimana? Oh yang ini jangan sampai lewat sebulan ya Bunda. Tapi kalau kita di klinik yang pakai BPJS itu kayaknya nggak ada. Cuma dikasih ini Kak, ini cara pakai kayak mana? Tinggal kasih air aja lah Kak. Kayak gitu masa cara ngomong. Terus Kan kan nggak asik, kan? lebih parahnya Kak dokternya ada. Belum ada dia. Kapan apa kurang tahu, biasa abis makan jam makan siang kata gitu. Kayak emosi kan. Iya kan? Ada lah klinik itu kutandai kali itu betul. Iya. Kalau misalnya kita lagi sakit kan habis itu kita mau berobat dah kan. Misalnya lagi berjalan lah rawat 2 hari gitu kan di rumah lagi sakit ya kan. Biasanya kan kita minta surat. Apalagi kalau pekerja kan minta surat dokter kan. Besoknya datang lagi minta surat. Disuruh berobat lagi dek, kau bayangkan. Oh gitu. Sengaja. Sengaja. Ada kliniknya itu kutandai kali kliniknya. Klinik mana sih? Biar di Ada di lah itu. blacklist sama BPJS. Iya kak, sombong kali lah dek. Dah dokter jaganya pun sekali-sekalinya ada. Tapi udah lah ya kan. Namanya kita umat BPJS dek Iya, gitu betul. lah. Apalagi kan kita BPJS itu bayar loh tiap bulan. Dari gaji kita Iya. dipotong. Iya kan? Maksudnya kan kita juga bayar, maksudnya kita juga dilayani dengan baik Iya, seharusnya. beda lah. Ini negara kita loh dek. Kau dek. Oh iya betul. Kita juga. langsung aja sama si Kak Rehtin. Rehtin. Halo, selamat sore Rehtin. Selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Oke, Rehtin, mengenai Pak Edi nih yang menyarankan lebih baik salon di rumah sakit itu ada. Nah, boleh tahu nggak sih gimana acara ketika Pak Edi datang pada di Rumah Sakit Haji Medan kemarin? Silakan laporannya. Ya, jadi tadi Rabu 16 November memang Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri acara groundbreaking pembangunan gedung rawat inap di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Dan pada saat itu Gubernur menyinggung terkait pelayanan dokter khususnya di Rumah Sakit Haji ini yang di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di situ Gubernur Edi Rahmayadi meminta agar nanti di Rumah Sakit Haji ada salon yang dikhususkan untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Haji ini. Jadi Gubernur Edi Rahmayadi tadi mengatakan memang kebanyakan dokter-dokter yang melayani pasien warga Sumatera Utara, kebanyakan dokternya itu tidak ramah sehingga membuat pasien takut, terus juga mempengaruhi
penyembuhan pasien itu sendiri. Jadi tadi Gubernur Edi meminta langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Haji Medan untuk bisa membuat salon khusus nanti untuk para dokter yang akan melayani di Rumah Sakit Haji Medan. Dan tadi juga Gubernur Edi Rahmayadi sempat memutar video yang mencontohkan bagaimana seorang dokter harus melayani, dan tadi videonya diputarkan di atas panggung dan di mana seorang dokter itu menyuntik anak bayi, tapi dia menyanyikan lagu terus juga membuat sang bayi ketawa. Jadi di situ Gubernur Edi meminta agar para dokter bisa melayani dengan tulus dan juga menganggap pekerjaan mereka juga bagian dari ibadah. Begitu Kak Tari dan Kak Lani. Oke Kak, emang gimana sih Kak pelayanan selama ini, pelayanan di rumah sakit haji itu Kak, makanya sampai Bapak Edi sampai mengucapkan kata-kata seperti itu Kak? Iya, jadi kalau untuk pelayanan di Rumah Sakit Haji Medan sendiri, Gubernur memang sempat menyatakan bahwa kebanyakan pelayan maksudnya dokter dan juga perawat di rumah sakit, khususnya di rumah sakit haji, karena rumah sakit haji ini merupakan rumah sakit yang langsung dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kalau rumah sakit lain kan tidak langsung dinaungi dan diawasi oleh Pemprov Sumut. Tapi karena di rumah sakit haji ini merupakan naungan langsung Pemprov Sumut, jadi Gubernur Edi memberikan perhatian khusus untuk rumah sakit ini, termasuk memberikan anggaran, dan tadi beliau mengatakan bahwa memang pelayanan di rumah sakit haji harus ditingkatkan, khususnya di sumber daya manusia. Jadi dokter-dokter di situ kebanyakan selama ini kurang ramah, yang Gubernur Edi katakan tadi, sehingga sampai beliau mengatakan harus ada salon itu khusus untuk membuat supaya dokter-dokter itu bisa lebih murah senyum, terus juga bisa melayani pasien tidak dengan ketus dan melayani pasien dengan lebih baik lagi. Oke, Rahten. Kira-kira ada penambahan fasilitas yang terbaru mungkin selain mungkin kelasnya atau mungkin fasilitas tempat Ruangan, tidur atau ruang operasi, apakah ada fasilitas tambahan lainnya? Iya, jadi tadi kami juga sempat mewawancarai Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan, Ibu Reholina Ginting, dan Ibu itu mengatakan memang di penambahan gedung rawat inap ini memang ada fasilitas-fasilitas lain, termasuk nanti ada ruang perawatan khusus untuk beberapa penyakit, termasuk penyakit jantung, penyakit stroke, terus juga untuk layanan emergensi, termasuk COVID-19. Dan selain untuk layanan kesehatan, tadi juga kami mengkonfirmasi bahwa nanti di gedung yang baru ini juga ada salon yang seperti disarankan oleh Gubernur Edi Rahmayadi, terus juga ada restoran di front office-nya. Jadi nanti di gedung baru ini kapasitasnya ada sebanyak 174 tempat tidur dengan 96 kamar. Tapi direncanakan bakal bertambah lagi gedung-gedung yang akan dibangun oleh Pemprov Sumut di Rumah Sakit Haji Medan ini, sampai nanti targetnya bisa mencapai 800 tempat tidur untuk pasien di Sumatera Utara. Oke, begitu Kak. Kak, emang Kak, setelah ada pernyataan Pak Edi Rahmayadi bahwasanya dokter itu seperti algojo, apa sih Kak tanggapan dari salah satu dokter di rumah sakit haji Kak? Kalau untuk tanggapan seorang dokter di rumah sakit haji kami nggak sempat menanyakan, tapi kami tadi menanyakan langsung kepada dokter Rehulina yang juga beliau merupakan direktur utama Rumah Sakit Haji Medan, dan beliau merespon bahwa memang itu sudah menjadi bagian dari rencana Rumah Sakit Haji Medan untuk meningkatkan pelayanan khususnya di sumber daya manusia mereka, dan khususnya untuk para dokter supaya bisa bersikap lebih ramah lagi. Makanya diadakan salon itu nanti Kak. Oke, Hani. Rahten, kalau boleh mungkin bukan salon yang dibutuhkan, tapi gaji kurasa atau uang lembur lainnya kurasa yang perlu ditambah ya kan, jadi kayak gitu. Kalau boleh tahu nggak, ada nggak sih gebrakan-gebrakan untuk mempermudah sarana para pasien yang pengguna BPJS ini, yang kita tahu agak sulit mungkin di kalau kita mau masuk gitu kan. Kalau ada nggak mungkin aplikasi yang khusus diberikan dari si Rumah Sakit Haji Adam Malik untuk mempermudah kita gitu?
Ya, kalau untuk layanan khusus bagi peserta BPJS itu memang kalau di rumah sakit haji karena memang rumah sakit milik pemerintah, jadi memang kebanyakan pasien yang mereka layani memang pasien BPJS, Kak. Tapi di beberapa waktu terakhir ini Rumah Sakit Haji Medan sendiri memang sudah membuat semacam aplikasi khusus. Tapi tadi kami tidak sempat menanyakannya kepada direktur utama. Tapi untuk para peserta BPJS bisa langsung mendatangi Rumah Sakit Haji Medan, khususnya di bagian depan di unit gawat daruratnya, dan bisa dilayani sebagaimana pelayanan mestinya. Tapi saat ini karena kondisi Rumah Sakit Haji Medan masih sangat banyak sekali gedung-gedung baru yang dibangun di beberapa ruas jalan. Jadi memang untuk pelayanan pasien sendiri tempatnya dilakukan terpisah dengan lokasi pembangunan gedung-gedung baru tersebut. Oke, Kak. Kak, sampai saat ini apakah ini agak lari ya, Kak? Kak, apakah di rumah sakit haji masih banyak orang yang terkena COVID, Kak? Karena kan ada yang terbaru lagi kan, Kak? Yang varian X katanya. Untuk di Rumah Sakit Haji Medan sendiri, tadi kami menanyakan Satgas COVID-nya. Per hari ini ada 10 orang pasien COVID-19 yang dirawat. Tapi kalau untuk varian terbaru, varian Omicron XBB itu, mereka masih menunggu hasil laboratorium dari Jakarta, sehingga belum bisa dideteksi apakah itu varian baru atau COVID biasa. Tapi sampai saat ini sudah ada 10 pasien COVID yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Oke, nih. Satu lagi Han, kira-kira untuk prasarana dan sarana nih, termasuk mungkin dari parkiran atau parkir liar. Nah, itu bakal diatur juga nggak? Dan kira-kira kapan realisasi gedung baru ini akan selesai? Iya, jadi tadi koordinator pembangunan gedung baru di Rumah Sakit Haji Medan, Bapak Bambang Pardede, mengatakan dari Agustus sampai November ini sudah terrealisasi sebesar sekitar 10,3%. Jadi yang mereka targetkan harusnya 3%, tapi sudah melebihi target mencapai 10% pembangunannya, dan ditargetkan ini akan selesai pada November 2023. Dan untuk parkiran sendiri, tadi amatan saya di lokasi, untuk parkirannya yang parkiran liar tidak ada, Kak, di pinggiran itu karena jalannya juga tidak terlalu besar, sehingga semua yang parkir sepeda motor dan juga parkir mobil itu masuk ke dalam, dan dia juga udah pakai tiket sebelum memasuki parkir, jadi semuanya sudah harus parkir di dalam, nggak ada yang parkir di luar lagi. Oke, semoga ada perubahan di Rumah Sakit Haji Adam Malik ya. Terima kasih untuk laporannya nih. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak Tari dan Kak Lani. Nah, itu deh tadi laporannya mengenai si Rumah Sakit Haji Adam Malik. Iya. Agak-agak bagus lah ya kan, Kak. Bakal ada pelayanan yang lebih baik ya dari rumah sakit yang dulu-dulu lah. Ya kan. Karena kan sekarang banyak orang yang takut gitu mau ke rumah sakit asal nggak cuap-cuap aja ya kan. Iya kan, rata-rata kan sekarang orang maunya ke rumah sakit swasta. Sekarang bukan masalah apanya sih, menurut aku dari segi pelayanan dan kecepatan menangani ketika dapat pasien itu yang paling penting sebenarnya ya kan. Kalian ramah tak ramah, kalau itu pun kalian lambat juga udah sama aja ya kan, Dek. Iya betul. Itu yang penting. Dilama-lamain nanti tak ada dokter, tak ada ini, padahal udah sekarat ya kan, Dek. Yang kayak kejadian yang pasien kanker itu yang dulu itu, Dek. Dan terakhir meninggal itu kan, yang dulu itu. Nah itu parah itu kayak gitu kan. Janganlah sampai ada seperti itu. Ibaratnya kan kalian sudah diperhatikan sama Pak Edi ya kan, Dek, daripada rumah sakit lainnya gitu. Fasilitasnya juga lengkap, mendidukung juga gitu. Tapi kenapa terkadang yang justru yang punya pemerintah ini yang kadang ini ya kan mengecewakan ya kan, kadang-kadang ya kan. Ya udahlah, semoga dan nanti kita besok dapat berita positif lah dari rumah sakit ini ya kan, setelah ada perubahan kunjungan ya kan, Dek. Nah, ini ada berita terakhir ini mengenai apa, Dek?
tentang siapa ini? Si Dennis lagi, Dennis Karista. Oh, kupikir Dennis yang pemain anak-anak dulu itu. Yang katanya viral foto Dennis Karista. Apa judulnya kita tadi? Enggak jelas Oh, iya. ini. Inilah ya. Dengan salah satu pengacara pengacara di Indonesia Fenomenal. yang terkenal. terkenal. Siapa itu, Dek? Inisialnya S lah. S. Ya S. Siapa S? Siapa S? Sosi Wahyudi kurasa. Mungkin. Bukan. Siapa? Sodi Sudrajat kurasa. Sudah. Sasman kali. Bukan Sasman juga lah. Jadi siapa? Sotman Paris enggak? Ah. Karena kan inisialnya S ya kan. Semua Iya. kita cocokkan jadi Iya kan. Apa itu? Jadi aku ada baca di salah satu berita ya kan yang di apa sih dibilang di web ya. Jadi viral foto Dennis Karista ciuman dengan pengacara berinisial S. Aduh. Wow. Kini viral foto ciuman Dennis dengan pengacara berinisial S, namanya ya itulah ya kan. Kita sebut nggak ini namanya? Usah lah. Oh, iya. Walaupun di salah satu infotainment udah ada gitu loh dia. Terus katanya apa Dennis Karista penerus Jennifer Dan? Kenapa dengan Jennifer Dan, Kak? Kenapa Jennifer Dan? Iya kan? Emang dia Belakangan siapa? ini nama Dennis mendadak jadi perbincangan publik. Pasalnya Dennis sempat buat pengakuan mengejutkan soal jalinan asmara dengan pria berinisial RD. Itu yang kemarin-kemarin ya. Bahkan artis kontroversial itu mengaku menjalin hubungan dengan pria berinisial RD selama 4 tahun katanya. Berarti cukup lama juga ya. Sama yang katanya itu suaminya siapa RD ya? Iya, suaminya host yang Salah satu terkenal. host itu katanya berapa kemarin 4 tahun kan? 4 tahun. Sama yang pengacara ini berapa? Itulah kan. Belum usai belum siap berita berapa. soal jalanan asmaranya dengan pria beristri, kini Dennis kembali jadi sorotan gara-gara foto mesranya. Aduh. Pasalnya kini beredar isu tentang jalan asmara wanita berinisial D yang diduga Dennis Karista dengan seorang pengacara berinisial S yang disebut sudah memiliki anak dan istri. Aduh. Iya kan? Terus? Baru kini beredar kabar jika pengacara tersebut adalah ini. Biar Apa sih, Dek? Kita ketawa sendiri. kayak nggak mungkin kan? Kayaknya ini kali Kak diedit kurasa. Masa semua ya kan? Semua laki-laki ya kan? Mungkin karismanya si Dennis ini luar biasa ya. Oh iya. Jadi dalam unggahannya akun tersebut membagikan tangkapan layar foto dua sejoli yang tengah ciuman di kolam renang katanya. Dalam foto itu terlihat keduanya tengah berciuman layaknya pasang kekasih. Terus pacaran juga dengan si S. Si S ini sosok lelaki beristri yang juga karirnya sebagai pengacara terkenal. Katanya gitu ya kan. Melihat hal tersebut banyak netizen yang menduga jika sosok D adalah Dennis Karista, sedangkan pengacara berinisial S itu adalah si S yang pengacara yang terkenal ya kan. Siapa? Yang diduganya itu siapa? Siapa tebak? S yang terkenal itu. Siapa? Yang anaknya udah pernah menikah tapi udah bercerai. Siapa, Dek? Ya itulah. Siapa? Ya kan? Masih muda nggak? Udah tua lah. Udah tua? Enggak lah, enggak muda. Kakak tahu buktinya. Enggak tahu, Kakak Berarti tebak-tebakan. sugar daddy ya, yang Sugar ini daddy, ya, sugar iya. daddy ya. SD ya. Ada bewoknya, aku tengok ini mukanya ya iya. kan. Nah, terus? Kok usah napas, Dek? Saya nggak tahu tuh, saya nggak kenal pungkasnya. Sebelum dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Dennis, pengacara S sempat dikabarkan dekat dengan Jennifer Dan. Oh, kalau itu aku tahu lah. Melansir dari apa ini? Sajian Sedap. Sudah kali
Pengacara S diketahui sempat jadi penasihat hukum. Apaan sih dek bete? Jadi perdana. Kau nggak bisa dia bawa acara misteri nggak bisa langsung terungkap. Setannya adalah itu kan. Kau langsung gitu deh. Ya gitu deh, ya kan Kak. Jadi ini Kak baca nih klarifikasinya dari si pengacara S itu. aduh males lah aku deh ini Apa? panjang kali. Ya udah baca aja dulu. Ya udah, bacalah. Nah, Orang nungguin loh. oh iya. Nah jadi kan si aku baca singkatnya aja. Klarifikasinya. Nah jadi kan katanya sempat ketahuan tapi sama-sama si istrinya si pengacara ini. Nah jadi kan ketika si sudah ketahuan di hotel gitu kan Dek sama bininya, si pengacara ini nyaris lah diceraikan sama si istrinya. Namun diketahui lah kalau si pengacara mengidap salah satu penyakit yang menyebabkan si istrinya itu nggak tega lah untuk meninggalkan dia. Alah, pandai kali laki-laki ini ya kan. Bahkan anaknya itu pun pernah diwawancara memang bapaknya ini ada kena penyakit berat. Nah, yang dicurigai entah siapa gitu lah ya kan. Salah satu pengacara yang terkenal inilah katanya gitu. Jadi kan Siapa sih pengacara yang terkenal itu? jadi gara-gara itulah hampir rumah tangga si pengacara itu pun nyaris cerai katanya. Siapa lah itu dek? Itulah yang anaknya yang nikah sama Siapa? si Taki Malik, Siapa? Sunan Kalijaga tapi. Oh iya. Tapi kan, Padahal istrinya kan cantik ya kan. tapi kan ini kan masih ini dek, belum tahu kita. Ya kan. Ya kan Kak. Karena tapi kan kita nggak tahu Emang keberadaannya. fotonya foto yang gimana sih? Nanti kita cari aja entah di apa itu gampang ya dapat yang kayak gitu deh. Iya ya. Kok tiba-tiba logatku Batak pula ya kan deh. Iya kan. Kayaknya hari ini kita kurang semangat ya. Iya. Mungkin karena gajian masih lama. Kurasa. Ya kan? Terus karena berita si Dennis ini kurasa ya Iya, kan. terus Jadi karena aja. juga ada sebagian teman-teman kita yang dapat ke pos ya kan. PT Pos kita nggak dapat. Entah kita yang kemarin dapat orang tidak dapat juga ya. Iya. Kita kan juga nggak dapat, namanya gaji kita udah 10 juta ke atas ya kan. Jadi kita nggak dapet lah. Iya, ya udahlah itu aja lah tadi pemberitaan mengenai apa tuh deh 3 berita terupdate-nya pastinya Tribuners. Pokoknya jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan jangan lupa saksikan semua kegiatan podcast kita, digital activity kita di akun-akun sosial media kita dan pasti jangan lupa lah untuk klik website kita baca-baca berita terupdate pasti dari Tribun Medan. Jadi saya Lani, Saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Selamat sore Medan. Assalamualaikum.